Sekarang tadi udah pakai ini ya, 2 macam alat. Sekarang kita coba meninta dengan alat satu lagi yang ini. Oke. Belum pernah pakai penghapus tadi kayaknya. Untuk tinta kita coba halaman yang ini deh. Jadi waktu itu juga memang ketika bikin komik ini pertama, saya nggak langsung bikin di buku, tapi ngetes dulu sama seperti ini, pakai halaman lain di luar untuk mencoba apakah memang bisa saya melakukannya di lembar sebesar ini, itu maksudnya. Dan yang saya lakukan adalah seperti ini. Halaman yang waktu itu buat percobaan itu memang halaman ini, bukan satu ini ya, 23. Halaman 23 saya bikin, kita reproduksi halaman. Kita di halaman 3 pakai penggaris. Nah, ini kan tadi udah ada garis-garisnya ya, kebetulan ini belum. Harusnya dibikin dulu sama seperti itu. Karena ini di lembarannya dirancang untuk masuk ke ring, jadi ada area buat lubang-lubang yang bisa digambari hanya yang sebagian sini aja. Ini tadi masuk 1 cm, di sini masuk 1 cm, kita 1 cm diperkirakan aja lah ya. Satu. Kalian kalau bikin beneran harus agak lebih rapi. 1 beneran 1 gitu. Biasanya di sini 1, terus di sini 1 dibikin titik gitu, 2, terus ditarik. Ini tadi di sini 1, di sini 1, ditarik. Oke. Terus di sini 1 juga. Ini margin kiri kanan ya kira-kira 1 lah, katakanlah ini 1. Tuh. Ini 1,5. Ini sebenarnya nggak fix apakah harus 1, 1,5. Kalian harus nyari angka sendiri, menyesuaikan dengan kertas kalian. Ada yang 1,7, kadang-kadang nggak bulat benar. 1 masukkan nih 2 titik. Nah ini yang benar, ini ada salah garis, saatnya menggunakan penghapus. Sip, tapi ya ini nggak pakai apa ya namanya, garis potong. Kalau kemarin kan dijelasin ada garis potong dulu, ini garis potongnya di sini beneran persis di kertas. Kalian harusnya nggak boleh kayak gitu, garis potongnya harus masuk lagi ke dalam. Tapi ini buat percobaan aja ya, bleeding ya. Jadi ini udah langsung garis batas panel, ini garis potongnya ini. Nah ini pasti kepotong, nggak termasuk area gambar. Ini dan ini dan ini dan ini. Nah ini garis batas panel. Garis batas panel kita nyontek ini ya. Yes. Sip. Kalau untuk panel itu harusnya 0,3 biasanya, cuman pulpen 0,3 nya nggak ada, habis kayaknya. Ini paling tinggi 0,2, jadi nggak apa-apa, 0,2 aja. Tipis banget bro. Ish. Kenapa yang atas nembus, yang bawah kok tidak? Beda jenis tuh. Ini pertimbangan komposisi estetika, nanti dibahas selanjutnya. Ini karena kita nyontek ini ya, jadi kita manut aja dulu. Kita cuma ingin mempraktekkan cara penggunaan drawing pen. Nah ini mungkin nanti mekanik itu lebih lincah, jadi saya nggak pakai yang pulpen pensil beneran,
untuk sketsa. Takutnya nekan saya kalau pakai yang pensil beneran, karena matanya kan dia kuat gitu, jadi sepertinya pengen menekan terus. Tapi kalau ini kan matanya lemah, nggak bisa ditekan keras. Ini lagi proses apa ya? Blocking berarti ya istilahnya. Apa ya? Iya. Nggak tahu namanya. Jadi proses ini kali ya, menentukan posisi-posisi di apa ya, entitas di dalam panel kan sebetulnya. Cuman sebetulnya untuk komposisi masih nanti. Ya, ini benar. Sebetulnya sedang apa ya, mempraktekkan penggunaan kombinasi alat. Nah ini sekarang lagi pensil. Jadi sekalian pakai contoh gitu. Kalau pakai contoh komik kan harusnya lebih aktual gitu. Lebih aktual, lebih akurat dan natural. Dan ini karena jatuhnya mereproduksi halaman, sebetulnya sudah ada yang udah jadi, ini kayak acara masak-memasak kan. Jadi iya nggak sih? Nanti setelah 30 menit akan jadi seperti ini. Sebenarnya udah masak duluan. Ya kayak nah ini sama lah kurang lebih. Ini reproduksi yang kedua kalinya berarti, karena ini yang naskah yang ada di buku ini juga reproduksi dari naskah yang seperti ini tadinya. Yang asli justru yang di lembar terpisah, nggak tahu saya simpan di mana itu. Oh, itu seperti reproduksi dulu ya. Reproduksi. Tapi setelah itu ya langsung gambar di sini. Cuma pertama kali testing bab kosong ini saya di lembar terpisah dulu, baru berani ke sini. Ini hati-hati soalnya kalau ngerjain model gini nggak bisa salah. Kalau salah bingung kalian mau gimana bukunya. Masa disobek. Tapi kalau kita melihat kreator-kreator komik zaman dulu, salah tuh di tip X loh. Di halamannya di tip X. Kadang-kadang bikin di halaman di kertas lain, dipotong panelnya terus ditempel di itu. Mau mangaka Jepang juga seperti itu. Jadi emang kayaknya sebelum ada digitalisasi, yang tentu digitalisasi akan lebih mudah ya, tapi dengan manual seperti ini, tradisional seperti ini, kita dituntut untuk jadi lebih berhati-hati. Ya, nggak bisa diandu soalnya. Jadi salah cuma ada 2 pilihan, ya udah digugurkan atau ya diterusin tapi diakali gitu. Makanya saya tipe berprinsip kalau salah terusin. Misalnya rambutnya kecoret, ya udah dibikin aja helai rambutnya gitu atau apa, pokoknya rambutnya jadi panjang padahal panjang. Terus kayak misalnya ada kecoret nggak sengaja, dibikin ada daun jatuh seolah-olah. Jadi memang harus pandai-pandai lah. Itu kelemahannya tradisional. Tapi kalau kita sudah terbiasa main di situ, kita jarang menggunakan, ketika nanti pindah digitalisasi, kita akan jarang menggunakan Ctrl Z. Karena ya udah terbiasa berhati-hati di manual. Makanya kayak kreator-kreator inilah apa ya, para pengrajin batik gambar langsung dengan lilin itu, kayaknya apa yang ada di pemetaan di kepala itu udah sama persis dengan apa yang digambarkan, karena udah terbiasa, udah jadi bikin pattern gitu. Nah begitu pula untuk komikus. Kenapa sekarang Raga Sukma menuntut pengajaran manual tradisional yang pertama, yaitu salah satunya untuk mendevelop sense kehati-hatian. Sip. Ya pokoknya nanti sama saya bakal manual terus ini. Kalau yang digital nanti mungkin ya ada yang lain, komikus yang lain mungkin. Masih banyak, nanti ada Mas Weta, ada Mas Dedi, ada Mas Indra. Giliran tuh bro, siap-siap kalian syuting kabur. Nanti yang paling banyak teknik-teknik digital itu Mas Dedi, dia sering banget pakai toning-toning yang aneh gitu. Itu nanti kalian bisa belajar. Sekarang kalian bermanual dulu sama saya. Sip, ini sketsa ya. Ini tadi di skip saja. Ini sketsa sama dengan yang tadi bikin scraping. Oh di belakang. Ini sketsa seperti ini. Ini juga sama tadi pakai mekanik. Tapi nggak lagi memakai ini karena tujuannya buat di tinta. Jadi akan dihitamkan dengan drawing pen langsung, nggak pakai ini. Oke sip. Ini 0,1 ya. Biasanya pakai 0,2 saya. Standar 0,2. Kalau 0,1 yang buat yang agak tipis-tipis, ini kan ada arsir nih, arsir. Nah ini yang 0,1 nanti. Untuk yang garis normalnya pakai 0,2. Kalau bikin
halaman komik seperti ini biasanya setelah bikin tadi kan panel ya duluan ditinta pakai 0,2 ini juga yang biasanya 0,3 harusnya. Sekarang berikutnya itu biasanya yang duluan itu balon ini, balon dialog, itu namanya balon dialog. Tuh kan kecoret, kurang konsentrasi tadi. Ini contoh yang salah. Contoh salah. Jangan ditiru. Hati-hati. Ya, kalau memang dalam proses yang benerannya, saya memang lebih hati-hati sekali menggambarnya. Mungkin itu penyebab lama ya. Ya, balon biasanya sama dialognya duluan ditulis. Cuman karena ini memang kita mau praktek meninta gambar, jadi kita pakai langsung ke sini. Bisa lah ditulis coba. Ke kiri. Kilurah. Biasanya malah sebenarnya tuh ditulis dulu pakai pensil baru ditulis pakai ini. Tapi ini untuk sekedar elemen visual aja supaya nggak kosong balonnya. Harusnya pakai pensil dulu nih, kayak gini ditulis dulu. Supaya ini nanti masuk ke bab komposisi sebenarnya. Supaya ketika kalian memasukkan teks, itu teksnya cukup masuk di balon gitu maksudnya. Biar nanti itu bab komposisi. Oke, kita meninta. Biasanya setiap komikus beda-beda punya kecenderungan meninta dari mana dulu. Kalau saya kecenderungannya dari mata biasanya, daerah sekitar dari situ. Ya nggak selalu sih, cuman kalau kebetulan gambarnya itu gambar yang apa sih? Melibatkan wajah. Yang close up, close up, mid boost, nah itu kayak gitu itu biasanya dari mata dulu. Wah ini bakal ini nih, langsung praktek arsir nih. Tidak bisa tidak. Arsir harusnya bab mendatang. Arsir harusnya bab mendatang. Ini inilah apa ya, preview. Detailingnya nanti. Ya. Pemandu bisa dengan pemandu yang berbeda juga. 0,2 ya pokoknya 0,2 untuk garis normal. Ya kalian bisa ini sih nanti explore garis yang pas untuk kalian itu angka berapa. Kebetulan saya 0,2. Ini suara pensilnya masuk gak nih? Goresannya. Coba. Masuk sini harusnya. Kalau arsir tuh biasanya beneran masuk krak gitu. Enak banget didengar di telinga. Iya, benar. Suara terindah kalau hening. Ini kalau ada tukang nasi goreng ya beda ceritanya. Bunyi ya. Udah ngarsir. Beneran ini muter-muter pasti. Ya benar. Ini kebetulan komik Media Sastra ini alatnya memang cuma drawing pen. Jadi walaupun kalian lihat ada blok hitam di sini, ini bukan hasil dari pena yang matanya lebih tebal, tapi memang sama-sama drawing pen juga. Cuma tekniknya pakai teknik arsir yang agak ekstrim. Jadi sampai penuh di arsirnya. Namanya cross hatching, nanti dibahas lagi. Dan mungkin untuk mengakali blok seperti ini bisa dengan spidol ya salah satunya ya. Ya itu taktik sih sebetulnya. Kalau memang peruntukan komik kan beda nih. Kalau mau Media Sastra secara spesifik kan memang art ya maksudnya. Sehingga semuanya memang dikerjakan dengan satu alat. Tapi kalau untuk pengejar produksi nanti kalau dalam praktek salah satu penggunaan alat lain yang kemarin juga sempat diperkenalkan yaitu spidol 2000 itu. Tapi ada juga spidol yang anti air, memang lebih mahal. Tapi ada. Saya biasanya pakai marker. Ah itu. Marker permanen. Nah, risikonya memang harus kalau dia di kertas apa ya istilahnya? Di kertas tipis ya akan tembus pasti. Jadi usahakan kita, salah satunya tadi fungsinya di scraping tadi. Ketika scraping itu kan fungsinya mengakrabkan diri juga ya dengan alat. Nah, ketika sedang dipraktekkan itu seperti apa?
ketebalannya, terus ketertembusannya ketika digoreskan di atas kertas, itu salah satu fungsi-fungsinya. Kalau drawing pen sih relatif aman sih kayaknya, nggak terlalu aman nggak apa di medium. Tapi kemarin sudah dikasih tahu juga ya mengenai ini berapa gram ini? Tembus ini sekitar entah 80 atau 70, biasanya 80 ini. Oke. Tembus. Nah itu. Tapi kayaknya itu 70 deh. 100 itu cakep sebetulnya kalau mau invest di karya ya. Artinya kalau karya kita memang mau diproyeksikan untuk panjang, waktunya bisa lama, pakai yang gramaturnya 100 GSM. Nah, ini biasanya kalau udah bikin line art tipis-tipis seperti ini untuk garis-garis utamanya, kita agak terganggu dengan sketsa yang agak udah terlalu ribet, karena tadi sketsanya banyak garis-garis yang nggak perlu, yang ada yang garis-garis salah kayak gitu. Itu dihapus aja, garis sketsanya dihapus, karena ini kebetulan contohnya adalah meninta di atas sketsa langsung, bukan yang pakai teknik tracing. Nanti ada mungkin yang pakai teknik tracing ke depan aja. Kita hapus dulu, gak apa-apa dihapus sketsanya karena kita sudah bikin garis line art utamanya. Dihapus sampai bersih supaya tidak mengganggu proses selanjutnya. Ya, dan istilahnya kalau habis ini kan mengarsir ya, ketika mengarsir itu kalau masih ada sketsa nanti kan ada proses menghapus. Nah itu bahaya tuh, arsirannya biasanya sedikit terancam. Ya betul, arsirannya bisa aus lagi. Kalau memang sudah sampai, berarti ini fasenya sketsa, line art ini ya, line art istilahnya utama sih. Line art utama kali ya. Jadi sisanya tinggal ini. Nah, ini rendering akhir sebenarnya. Kalau di komik lain itu di toning bisa langsung gitu. Dan pengisian bidang-bidang hitam kayak gini itu bisa pakai lebih gampang kalau pakai digital, bisa di blok kayak gitu, pakai ada nanti alatnya. Atau kita coba ini dulu ya. Pakai yang alat yang asli aja dulu. Ini kita mengarsir wajah, hati-hati di wajah. Pakai 0,1. Agak tipis. Garisnya itu lurus banget. Kalian harus berlatih menarik garis lurus karena ini untuk membiasakan tangan kalian supaya lincah. Diharamkan memakai penggaris sekarang. Garis penggarisnya tadi cuma untuk bikin ini aja, garis panel. Ini saya tuh sebenarnya skill narik garis lurusnya juga masih kurang, karena saya ada referensi artis saya yang cara narik garisnya itu bagus sekali, dan saya belum nyampe situ. Nanti dibahas di bagian referensi ya. Ketutupan rambut nggak nih? Nggak. Coba dengarkan suaranya. Kalau ngomik jam habis subuh gitu kan, lagi sepi, wah ini dengerin ini doang. Damai. Nah, biasanya kalau kalian narik garis terus pendek, ngarsirnya pendek, dan ketika kalian nyambungin garis arsiran lagi, itu bakal kelihatan bekas-bekas yang aneh gitu. Persambungannya ya? Ya, persambungannya Cenderung lebih tebal ya. Dan itu bakal bikin pola yang kalau istilahnya dicetak itu flicker. Moir flicker. Moir. Itu berarti jelek kalian bikin sambungannya. Nah, kalian itu harus berlatih pakai insting. Cara nyambung yang bagus. Cara dimana kalian berhenti mengarsirnya sampai di bagian mana, dan dimana kalian harus nyambung lagi. Itu susah untuk secara teori, dijelaskan secara teori. Jadi kalian harus nyoba sendiri gimana caranya. Ini kebetulan nyampe ya tangan saya
untuk mengisi semuanya dari atas ke bawah. Nah, biasanya kalian kalau nggak nyampe ya berhenti di tengah gitu, set segini. Terus kalian harus nyambung lagi. Coba nyambung coba. Tuh kan. Ini kebetulan ada jakun di sini jadi saya berani berhenti tadi, nggak apa-apa. Jadi aman kan. Coba kalau misalnya bidangnya agak lurus kayak ini tadi itu terus kepotong di sini, wah itu bakal timbul pola yang aneh. Kayak ini nih, ini kepotong di sini dikit. Ini jadi kayak dia keriput di sebelah sini gitu. Padahal tidak sengaja ya. Padahal tidak sengaja itu. Makanya hati-hati supaya tidak muncul efek yang salah, yang tidak seharusnya kalian inginkan. Jadi tiba-tiba ada efek keriput, padahal nggak mau bikin keriput. Gara-gara salah memotong garis dan persambungannya jadi bikin error artwork kalian malah. Dan berlaku juga pada line art ya, artinya line art utama, artinya kan iya nggak sih, jadi kayak misalnya pas lagi gambar tangan, kalau pas lagi di tengah-tengah, nah itu harus kayak istilahnya kita tarik napasnya harus bener ya nggak sih? Iya. Itu kan betul. satu Atur tarikan pernapasan. garis, atur pernapasan itu benar-benar olah tubuh dengan olah karya itu satu hal yang tersinkron jadi satu. Kita udah berapa menit ini? Nggak apa-apa lanjut. Nanti kan tak potong. Oke. 5 menit sih, 5 menit lagi. Sip. Kalian kalau ngarsir juga harus tahu intensitas cahaya, mana yang arsirnya butuh lebih pekat dan mana yang tidak. Itu nanti juga ada pembahasannya. Ini sekedar sekilas memperlihatkan penggunaan drawing pen pada artwork. Jadi bisa disimpulkan kalau sebetulnya dengan drawing pen saja sebetulnya ya sudah cukup ya. Ya cukup. Kayak Mada Sastra ini sebagai salah satu bukti bahwa penggunaan satu alat line art penintaan itu sudah cukup sebetulnya. Ada satu lagi yang seperti ini mirip di Grey dan Jingga, cuman sebaliknya. Di Grey dan Jingga itu cuma pakai spidol doang. Dia tidak pakai drawing pen sama sekali. Nah itu artinya kita sebetulnya tidak terlalu banyak tergantung pada banyak alat. Artinya ya udah asal menguasai satu pedang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Karena secara basic sama fungsinya, hanya untuk menebali atau membuat gambaran lebih tebal ya, lebih bold ya dari sketsa. Itu fungsinya. Hanya ada 2 fase yang penting ya sekarang, berarti yang sekarang lagi dikasih tahu ya. Si sketsa sama inking istilahnya. Udah mirip kan, harusnya bisa lebih rapi kalau kita ngerjainnya lebih santai. Lebih santai. Harus coba. Nah, gini. Kalau mau blocking bisa di X doang itu. Iya nggak sih? Biasanya gitu kalau ada lah yang di X. Nanti mungkin dikasih lihat di contoh yang di Dream Catchers bisa. Ya, biasanya kalau udah artwork yang tinggal di finishing pakai toning dan blocking itu bisa diserahkan pada asisten kalau punya asisten. Nah, ini aspek depth ini, kedalaman. Tapi itu nanti, ini baru sneak peek, nanti dikasih tahu detail caranya. Ini contoh ketika saya menggunakan drawing pen untuk menciptakan blok hitam. Memang harus seperti ini, jadi ditimpa lagi sampai penuh. Nah itu harus peka juga terhadap kondisi kertas ya. Kalau tidak aware terhadap ketebalan kertas ya bisa bolong malah. Benar. Dan Rusak kertas. ini nggak nekan banget loh tadi, walaupun bunyi krek gitu, tapi itu masih light. Nah itu pentingnya mengatur pressure sebetulnya. Pressure, betul sekali, pressure. Nah, ini untuk yang hitam, saya coba kasih lihat aja cara ngebloknya. Gini sebenarnya teknik yang aslinya. Ini miring ke sini. Ini namanya cross hatch namanya. Nanti dipelajari lebih dalam lagi di bab selanjutnya. Ini cross 1. Lagi ditimpa lagi di atasnya. Timpa lagi. Nah, gitu terus. Jadi saling menyilang diagonal. Lagi. Ya warningnya adalah ini akan menghabiskan banyak tinta ya, dan drawing pen. Drawing pennya cepat habis. Jadi kalian
kalau sekiranya kondisinya fakir ya, bisa dialih dengan spidol 2000 tadi untuk blocking, tidak perlu repot-repot seperti ini. Lagi-lagi kembali ya ke peruntukan karya kita itu akan untuk apa kelasnya di mana sih? Kalau memang untuk mengajar industri butuh yang lebih cepat, butuh yang lebih praktis, bisa blocking dengan spidol hitam. Bahkan kalau sudah nantinya kita akan mendigitalisasi ya, bagian yang sekiranya nanti akan diblok hitam bisa kita kasih silang X, dan nanti kita di XX aja semuanya rambut kayaknya Son Goku kayak gitu. Itu buat asisten. Itu bisa buat asisten nanti ya, buat kita sendiri nanti ketika melakukan digitalisasi. Tapi ini beda, ini Mada Sastra, dan ini yang membuat satu karya punya keunikan, makanya ini otentik. Oke, si Mada Sastra ini seperti ini semuanya menggunakan satu alat. Nah, itu kayak gitu. Jadi bisa sejak awal sudah bisa memproyeksikan karya kita akan seperti apa. Ya, komik yang paling sederhana. Alatnya dikit, Bro. Jadi tadi cuma pakai ini, drawing pen, pensil, penghapus, dan penggaris. Ya, cuma aja alatnya. Nah, ini kelihatan kan sudah penuh. Nah, sekarang kita tes. Karena ini memang sengaja buat tes. Jadi di sini saya ada alat lagi, brush pen namanya. Nah, kalian bisa nyari ini sebenarnya untuk bagian ngeblok. Nah, bahaya. Bahaya ini, bahaya. Tutup dulu. Kita tutup dulu. Karena ini tinta yang mudah sekali merembes. Dan permukaan matanya itu enggak kayak drawing pen yang tajam tadi. Ini tuh lentur. Mirip kuas ya? Mirip kuas. Namanya juga brush pen, Bro. Jadi ini Gabungan antara beras dan pen. Nah, lebih cepat kan kalau pakai ginian. Sebenarnya bisa. Ini kan kalau tadi kata Mas Weta pakai spidol itu bisa luntur kena air. Tapi kalau ini enggak. Ini pigmen yang permanen. Kalau ini tuh matanya beda. Set. Kalau kalian nggak punya ini, kalian bisa beli permanen marker. Kebetulan di sini nggak ada contohnya. Ya sebenarnya mereknya sama seperti drawing pen Snowman juga, marker itu. Atau pakai kuas sama tinta celup bisa kali ya? Bisa. Di sini ada kuas tapi nggak ada tintanya. Nah, ini sekedar untuk ngasih tahu alternatif ya, tapi untuk Mada Sastra nggak pakai ini sebenarnya. Saya beli ini juga sekedar punya aja, pengen tahu, tapi jarang dipakai alat ini. Nah, lebih cepat kan daripada mengarsir pakai. Nah, kita bandingkan. Ya, sip. 1 lagi untuk rintik-rintik hujannya. Cara megang pulpennya Mbah sama Irona sama sih. Iya. Ini kalau cara megang pulpen ini enak kalau tradi, tapi kalau digi danger. Saya ya ngerasainnya, bisa cepat pegal. Jadi ketika saya ngerjain digital itu megang penanya harus nyari-nyari lagi pegangan yang lebih benar. Sakit jari di jempol kalau salah. Jadi cara megang pulpen juga kalian agak perlu hati-hati. Jangan sampai membuat jari kalian sakit. Apalagi yang suka nekan banget. Kalau nggak terlalu nekan sih nggak akan sih kayaknya. Nggak akan dampak ke jari. Oke. Ya, mirip lah. Jadi begitu. Tadi udah pakai apa aja alatnya? Pensil mekanik. Hapusan. Sebentar. Kebalik gambarnya. Ini pensil mekanik, pensil kayu, penghapus, garis, drawing pen, ya. Brush pen sebagai adisional yang sebenarnya nggak saya pakai. Dan opsional. Ya, sip. Oke. Ya, itulah tadi praktek menggunakan alat-alat menggambar komik versi Padepokan Raga Sukma. Simpel bukan? Nah, jadi nggak usah berpikir yang rumit-rumit, berpikir yang mahal-mahal, enggak. Kita pakai sesuatu yang sangat sederhana dan yang penting hasilnya. Jadi scraping sudah, memakai pensil,
sebenarnya scraping bukan hanya memakai pensil ya, tapi memakai semua alat ya untuk mengakrabkan diri. Oh, kalau tekanannya seperti ini pakai drawing pen hasilnya seperti ini kayak gitu. Jadi deket dulu lah sama alat yang akan dipakai. Nah, baru kemudian mempraktekkan. Tadi sudah dipraktekkan oleh Mas Zaki, yaitu urutan dari sketsa sampai ke penintaan dan beberapa opsi dari penintaan itu sendiri. Mungkin itu dulu ya, cukup nggak? Sip. Nah, untuk episode berikutnya kita akan membahas hal yang sebetulnya mengulang dari yang kelas pemula, cuman diperdetail dan akan disambung juga. Jadi ini tidak akan terpisah-pisah, ini akan nyambung. Karena itu tetap ikuti Buka Kitab Raga Sukma di episode mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.